Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan ya salam sehat untuk kita semua ya. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan materi ya berhubungan dengan mata kuliah analisa bisnis digital. Ya, seperti yang kita ketahui, kalau kita berbicara tentang analisa bisnis digital berarti kita akan membahas sedikit tentang bisnis di dunia digital ya. Oke. Pengenalan analisa bisnis ya. Analisa proses bisnis dia merupakan secara garis besar ya, ini dia merupakan sebuah kajian ya dan juga evaluasi yang bisa dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan proses bisnis tentunya ya dalam perusahaan untuk mengidentifikasikan dampak dari sebuah kegiatan tersebut untuk menciptakan nilai ataupun menambahkan nilai terhadap income pada bisnis perusahaan itu sendiri ya. Kemudian ya analisa bisnis dia adalah sebuah proses untuk melihat dan juga untuk menilai kekayaan data ya, ini data ada kaitannya dengan data yang sudah dimiliki oleh perusahaan itu sendiri ya untuk menggunakannya atau membuat sebuah keputusan itu nanti akan berdasarkan data ya. Jadi analisa bisnis ini lebih dari sekedar melihat angka untuk mengetahui apa sih yang akan terjadi ya, tetapi dia juga berupaya untuk memberikan sebuah informasi tentunya ya tentang mengapa sih sesuatu terjadi dan akan menyarankan langkah apa saja sih nanti sebaiknya akan diambil ya. Oke, kita next. Kemudian analisa bisnis ini dia ada kaitannya dengan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara perusahaan itu untuk mengidentifikasikan sebuah kebutuhan bisnisnya. Nah, jadi selain itu tujuan dari analisa bisnis itu adalah agar dapat menentukan solusi ya tentunya ya dari berbagai titik masalah-masalah yang dihadapi dalam sebuah bisnisnya. Nah, jadi sedangkan untuk solusi itu sendiri nanti biasanya berupa komponen-komponen ya dari satu sistem pembangunan ke sistem pembangunan yang lainnya. Jadi selain itu juga bisa terjadi ataupun terdiri dari beberapa perbaikan proses tentunya ya ataupun perencanaan yang lebih strategis. Oke, kita next. Nah, jadi di sini masih ada kaitan dengan analisa bisnisnya ya. Berdasarkan dengan faktanya, untuk terbentuknya suatu analisis bisnis yang akan membantu memberikan beberapa masukan atau solusi nanti tentunya kepada siapa? Tentunya kepada si penganalis ya, sehingga nanti akan terarah semua sebuah keputusan-keputusan yang ada nanti untuk pengambilan itu akan secara otomatis dengan adanya seorang analis ya. Kemudian analisis bisnis ya membantu juga untuk pengambilan keputusan dengan menstrukturkan tugas dari analisisnya ya. Melalui apa? Ya tentunya melalui evaluasi atas lingkungan bisnis itu sendiri ya atau perusahaannya, kemudian strateginya serta posisi dan juga bahkan sampai ke kinerja keuangannya itu nanti akan seperti apa yang akan dibahas. Nah, tujuan dari analisa bisnis ini apa? Jadi ya, tujuannya itu adalah untuk mengambil sebuah keputusan ya, keputusan bisnis dengan mengevaluasi sebuah informasi tentunya yang tersedia tentang situasi keuangan perusahaannya terutama. Kemudian bagian manajemennya ya, rencana dan strateginya seperti apa, serta lingkungan bisnisnya itu nanti akan dibahasnya itu seperti apa. Oke, kita next ya. Kemudian jenis-jenis analisa bisnis ya, jenis-jenis analisa bisnis. Nah, dari jenis-jenis analisa bisnis di sini kita ambil contohnya ada dua ya. Yang pertama itu adalah analisis kreditor ya. Seperti yang kita ketahui di sini dia adalah meminjam dana itu kepada sebuah perusahaan ya dan menerima janji pembayaran atas pokok dan juga bunga kreditor dagang ataupun kreditor operasi
dengan cara mengirimkan barang ataupun jasa kepada perusahaan dan mengharapkan pembayaran dalam waktu yang sudah ditentukan. Ya, yang sering sekali didasarkan pada norma-norma industri tentunya, ya, dari norma-norma industri. Nah, kreditor ini dia juga bisa menyediakan pendanaannya itu kepada si perusahaan dan juga menerimanya itu nanti bisa tertulis ya atas pembayaran dagang bunganya itu pada apa? Ya, pada tanggal yang sudah ditentukan di periode berikutnya, ya, tentunya di periode berikutnya. Nah, itu jadi dari jenis-jenis analisa kredit ke kreditor. Kemudian yang kedua itu ada yang dinamakan dengan analis ekuitas, ya. Jadi untuk analis ekuitas atau bisa disebut juga di sini dengan investor ekuitas, ya. Nah, dia tugasnya itu adalah menyediakan dana ya pada si perusahaan sebagai balasan atas resiko dan adanya imbalan kepada pemiliknya, ya. Jadi investor ekuitas ini dia merupakan penyedia apa ya? Bisa dikatakan penyedia terbesar juga ya untuk pendanaan perusahaan ya, dan juga pendanaan ekuitas ini juga disebut dengan ekuitas modal atau kita sering sebutkan dengan modal saham ya, dengan menawarkan pengamanan dan juga apa ya, bisa dikatakan juga penjagaan untuk semua bentuk pendanaan yang lebih utama tentunya ya dari si perusahaannya dengan cara tadi ya, dengan cara modal saham, dengan cara memberikan modal saham. Oke, kita next ya. Nah, ini contoh dari analis bisnis. Mungkin kita tidak asing lagi kalau kita sudah pernah dengar berhubungan dengan manajemen, kita akan membahas yang namanya dengan SWOT ya, atau kita Indonesiakannya ya, adanya kekuatan ya, adanya kelemahan, adanya peluang, bahkan sampai adanya ancaman ya dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi. Makanya akan sangat dibutuhkan sekali yang namanya analisis bisnis atau analisa bisnis, dan seorang penganalis dalam sebuah organisasi maupun dalam perusahaan ya. Oke, kita next. Nah, tujuan dan manfaat dari analisa bisnis ya. Nah, tujuan dan manfaat analisa bisnis ya. Apa ya? Dengan adanya analisa bisnis itu salah satu yang sangat penting ya untuk senantiasa bisa dilakukan oleh perusahaan dengan cara menganalisis bisnisnya. Ya, dalam melakukan analisis bisnis, maka seorang manajer itu akan memiliki yang namanya kewajiban untuk melakukan analis, ya, tentunya secara keseluruhan atau secara menyeluruh. Nah, banyak sekali ya manfaat yang bisa didapat adanya analisis bisnis ini ya, yang dilakukan oleh sebuah perusahaan tentunya. Ya, karena dengan adanya analisa bisnis atau analis bisnis ya, perusahaan itu akan mempunyai kewajiban itu sendiri ya untuk melakukan analisa bisnis itu untuk bisa dapat mengembangkan apa yang telah ada dalam perusahaan itu sendiri tentunya ya. Dan juga dengan adanya analisa bisnis ini biasanya tentunya sebuah perusahaan itu akan mengetahui di mana sih letak lemahnya dan di mana sih letak kekuatan yang mereka miliki ya. Jadi sangat diperlukan sekali namanya analisa bisnis ya. Jadi dengan dilakukan analisa bisnis itu baik secara menyeluruh maupun tidak, tentunya seorang manajer itu sangat-sangat terbantu dan akan mengerti apa yang harus akan ia lakukan ya dengan adanya analis bisnis tadi, sehingga nantinya ya seorang manajer ia akan dapat mengatasi masalah yang terjadi dalam sebuah perusahaan tersebut tentunya ya. Jadi dengan adanya analisa bisnis ini tidak akan selalu dilakukan oleh perusahaan yang mengalami masalah juga ya, tetapi dalam perusahaan tidak mempunyai permasalahan pun sangat bagus ya atau sangat baik untuk melakukan yang namanya analisa bisnis.
Kenapa? Ya, karena persaingan dalam dunia bisnis itu sangat-sangat sering terjadi dalam sebuah bisnis yang dilakukan. Sudah pasti kita jualan minuman aja pasti itu akan adanya pesaing tentunya ya. Jadi kita harus bisa menganalis ke kondisi yang ada di sekitar kita ya, seperti apa yang harus kita lakukan ya dengan pesaing-pesaing di pinggir ataupun di samping kanan kiri kita ya. Jadi dalam sebuah bisnis tentunya ya antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain ya tentunya saling berkompetisi tentunya ya untuk menaikkan keuntungan yang dimiliki masing-masing ya. Oke. Ini kesimpulannya ya dari pertemuan kali ini ya, kesimpulan dari tujuan kita belajar pengenalan analisa bisnis kita ya yang mengarah kepada bisnis digital tentunya ya. Jadi tujuannya adalah salah satu tujuan dari adanya analisis bisnis itu sendiri adalah agar sebuah perusahaan tahu nanti ya di mana posisi perusahaan tersebut berada baik saat ini maupun masa yang akan datang. Ya, jadi dengan adanya sebuah sehingga nanti sebuah perusahaan itu bisa melakukan ya cara-cara tertentu untuk kemudian bisa mengembangkan apa sih yang harus ataupun apa sih yang sudah ada ya pada perusahaan itu sendiri. Jadi selain itu juga tujuannya adalah dengan adanya analisa bisnis ini ya untuk mengetahui kelemahan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan tentunya ya. Tentu dengan mengetahui adanya kelemahan ya maka tentunya juga akan memiliki suatu trik ataupun strategi yang akan dilakukan dalam perusahaan itu sendiri ya. Jadi dengan adanya ataupun dengan cara mengetahui kelemahan di awal itu akan dapat membantu perusahaannya tentunya di masa yang akan datang. Oke ya, jadi di pertemuan kali ini kita hanya membahas sedikit dulu ya tentang pengenalan analisa bisnisnya ya berhubungan dengan mata kuliah kita analisa bisnis digital. Oke, jadi saya rasa cukup dulu. Nanti kita lanjut di kelas Zoom kita tentunya ya. Jadi hari ini saya akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.